Shalom, selamat pagi saudara, dimanapun saudara berada. Di pagi yang indah ini, kita mau datang, kita mau bernyanyi bagi Tuhan, menyatakan kebesarannya di dalam kehidupan kita, atas pertolongannya, atas apa yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanku. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanku. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku.
padaku. Sikiara layara layamu, yara layara layamu, sikiara layamu. Sungguh baik Kau Tuhan, dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan selamanya, oh Yesusku. Kami bersyukur, kami bersorak bagi nama-Mu, kami bernyanyi bagi nama-Mu, Yesus. Oh Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, atas penyelamatan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh, tetapi Engkau ada untuk menopang kami, untuk mengangkat kami ya Tuhan, sehingga kami tidak sampai tergeletak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Beri kami hati yang haus akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi rema, bahkan benih yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau pakai pembicara yang menyampaikannya Tuhan. Kau urapi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Kau sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kerendahan hati. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kerendahan hati dari filosofi yang Gereja GKI miliki. Apa itu filosofi yang Gereja GKI miliki? Yang pertama yaitu faceless. Saudara, artinya faceless itu adalah tanpa wajah. Ya, ciri orang yang rendah hati tidak akan berusaha agar dia dipandang oleh orang lain, tetapi lebih senang memiliki manfaat dalam kehidupannya. Itu faceless saudara. Lalu yang kedua nameless. Nameless itu artinya tanpa nama. Orang yang rendah hati lebih senang jika dia berguna, membawa dampak daripada menjadi terkenal. Jadi dua filosofi ini sebenarnya hampir sama. Ada sebuah ilustrasi yang bagus sekali untuk menggambarkan bagaimana seorang yang memiliki kerendahan hati itu memiliki filosofi atau bisa menghidupi filosofi faceless maupun nameless. Kita akan belajar dari garam saudara. Ya, sebagai contoh seperti ini, ketika seseorang juru masak, ya, ketika dia sedang memasak suatu makanan, apapun makanannya, mungkin sayuran atau mungkin steak sekalipun, ya. Suatu ketika seorang juru masak ini dia memasak sebuah makanan atau suatu makanan, tetapi dia melupakan untuk menaburi garam. Apa yang terjadi ketika suatu masakan matang tapi tidak diberi garam? Mungkin bumbunya juga lengkap ya, ada bawang, ada bawang merah, bawang putih, ada cabenya, mungkin ada ladanya ya, atau mungkin ada daun bawangnya dan sebagainya. Tetapi ketika sebuah masakan itu tanpa dibubuhi garam dan lupa diberi garam, maka ketika seseorang itu makan makanan itu, maka rasanya akan hambar, pasti tidak enak. Singkat cerita, garam ditaburkan di masakan itu. Apa yang terjadi dengan masakan itu? Masakan itu tiba-tiba menjadi nikmat, menjadi lezat, menjadi gurih. Ketika garam ditaburkan, dicampur dengan masakan, ya, menjadi sebuah masakan yang bisa dinikmati dengan enak. Tetapi coba perhatikan, ketika masakan itu disantap oleh orang atau banyak orang, pujian yang orang yang menyantap makanan itu, kalau makanan itu menjadi enak, apakah garamnya yang dipuji? Apakah garamnya yang dielu-elukan? Apakah garamnya yang disanjung-sanjung? Garam dilupakan saudara. Dan pasti yang mendapat pujian yang pertama adalah siapa yang memasak,
siapa ya yang masak makanan ini, kok makanan ini lezat sekali. Kemudian yang kedua, yang dipuji siapa? Jenis menu masakannya. Ya, banyak orang mengatakan mungkin kalau masak sop buntut ngomongnya apa? Wah, sop buntut ini enak sekali. Capcay ini enak sekali. Bakmi goreng ini enak sekali. Apalagi semua jenis masakan ketika dibumbui dengan garam dan menjadi nikmat, yang mendapat pujian bukan garamnya. Artinya saudara, orang yang rendah hati itu tidak pernah mencari pujian. Ada filosofi faceless maupun nameless. Tetapi garam itu membawa sesuatu perubahan yang luar biasa. Dari makanan yang hambar menjadi makanan yang bisa dinikmati dengan luar biasa. Lalu kita bisa belajar lagi dari sebuah ilustrasi mengenai faceless maupun nameless. Itu dari pelita atau lampu atau lilin atau cahaya. Coba bayangkan saudara, saudara memasuki sebuah ruang atau sebuah kamar di mana kamar itu berisi benda-benda yang indah, benda-benda yang mahal, ya, benda-benda yang luar biasa, tetapi di dalam ruangan itu tidak ada lampunya. Apa yang terjadi? Apa yang kita bisa lihat? Ketika kita bisa masuk dalam sebuah ruangan itu akan menjadi gelap. Tidak nampak apa-apa. Semuanya gelap dan semuanya serba hitam. Tapi coba bayangkan ketika kita masuk ruangan yang gelap itu kemudian kita menyalakan lampu. Kalaupun tidak ada lampu kita bawa lilin atau mungkin bawa pelita. Kita bisa melihat ruangan itu menjadi terang benderang. Dan apa yang nampak dari ruangan itu? Yang tadinya gelap tiba-tiba berubah menjadi terang. Dan yang muncul dari terang itu, dari ruangan itu yang berisi barang-barang yang indah, barang-barang yang berharga adalah barang-barang itu. Yang merah, yang berkilauan, yang berlapiskan emas, mungkin yang gaun bagus, itu bisa kelihatan menjadi barang-barang yang indah, menjadi barang-barang yang luar biasa dipandang, enak dipandang. Lalu yang mendapatkan pujian apakah lampu? Yang mendapatkan pujian apakah lilin atau pelita? Enggak saudara. Yang mendapat pujian adalah yang pertama, barang-barang yang dilihat indah itu. Wah, gaunnya ternyata indah sekali ya. Ada ornamen-ornamennya, ada pernik-pernik emasnya, ya, ada juntaian-juntaian daripada benang emas dan sebagainya. Yang dipuji adalah barang tersebut. Yang kedua yang dipuji siapa? Siapa sih yang membuatnya? Siapa sih yang mendesainnya? Kok begitu indah, begitu luar biasa? Gak mungkin orang masuk ke dalam ruangan di mana benda-benda itu ada dan lampu nyala, kita muji lampunya. Wah, lampunya bagus ya, lampunya luar biasa ya, enggak saudara. Tapi yang dipuji adalah barang-barang yang nampak setelah lampu dinyalakan. Itu filosofi faceless, nameless. Ya, jadi orang yang rendah hati tidak akan memusingkan kepada hal-hal mengenai pujian kepada dirinya, walaupun perannya sangat besar. Dua hal, faceless dan nameless, tanpa wajah dan tanpa nama. Lalu yang ketiga saudara, dari filosofi yang gereja kita miliki, yaitu glorify the Lord. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebagai orang percaya, mari milikilah sikap seperti ini saudara, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu karena Tuhan. Semuanya itu berbicara mengenai Tuhan. Seperti Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Paulus ketika dalam pelayanannya menghadapi banyak tantangan, banyak godaan, mungkin juga mengalami keberhasilan menginjil, memenangkan orang, ya, mempertobatkan orang banyak. Semua dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Bahwa apa yang dia lakukan
bahwa apa yang dia kerjakan semata-mata dari Tuhan. Dia berkata, kami ini hanya bejana tanah liat. Artinya ya cuma tanah liat, gak ada apa-apanya dibanding orang yang membentuk bejana itu. Yaitu siapa? Tuhan yang luar biasa. Ayat 15 dari 2 Korintus 4 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Value yang ketiga atau filosofi yang ketiga adalah segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita juga bisa belajar kerendahan hati mengenai glorifying the Lord dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan melakukan segala sesuatu, Tuhan mengajarkan bahwa apa yang dilakukan karena Bapa yang melakukannya, Bapa yang mengerjakannya. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 10 seperti ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kita bisa melihat kerendahan hati Tuhan Yesus. Bahwa segala sesuatu yang dikerjakan, yang dikatakan itu karena Bapa yang mengerjakannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar mengenai filosofi yang ada di gereja GKI Pondok Daud yang kita kasih ini, di mana sering kita dengarkan nama faceless, nameless, glorifying the Lord. Itu adalah ciri-ciri daripada orang yang memiliki kerendahan hati. Jadi 3 hal yang kita pelajari hari ini mengenai kerendahan hati. Jadilah orang yang faceless, jadilah orang yang tanpa wajah, tapi kehadiranmu bisa dirasakan. Jadilah orang yang tanpa nama, tapi keberadaanmu bisa mempengaruhi sekitarmu, bisa memunculkan hal-hal yang indah dan luar biasa. Yang ketiga, apapun yang kita kerjakan, segala keberhasilan, apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, mari kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita dimanapun berada. God bless you.